Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, sekarang adalah pertemuan kedua mata kuliah tipografi. Kemarin nggak ada PR ya Pak Andri ya? Sudah. PR-nya sudah dikirim di grup sampai terakhir itu jam berapa ya? Setengah 12 ya, terakhir kali ngirim tuh. Mepet. Iya, setengah 12 malam. Ya, rajin-rajin teman-teman ini Pak. Alhamdulillah kalau nggak ada PR lagi. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja perkuliahan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Andri bermanfaat untuk kita semua. Kepada Pak Andri saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasa di hari ke-19? Lancarkah? Atau mulai banyak tekanan pekerjaan? Mulai banyak yang Ah, ngukil. benar sekali. Oke, yang lainnya kok banyak yang diem? Sehat semua ya? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Mas Supriyanto nih kerja di mana nih kok boleh tahu nih? Di Klaten, Pak, Jawa Tengah. Oh, Klaten, Jawa Tengah. Bagian apa Mas kerjanya? Bagian ini di tempat kursus bahasa gitu, Pak. Bahasa Inggris? Bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepang. Iya. Buset. Iya. Oke. Eh, Sepertinya mau nggak mau nanti di salah satu pertemuan di periode satu ini akan ada kelas offline ya? Apa udah diberitahu? Sudah, Pak, sudah diberitahu. Tanggal berapa kelas offline-nya? Kalau untuk yang di kafe belum tahu tanggalnya, tanggal berapa, Pak. Belum dipastikan. Oke. Tapi diusahakan bisa datang ya teman-teman ya. Eh, Supaya nanti ya paling nggak selama 4 tahun kuliah di Asia nanti nggak cuma sekali tok datang ke kampus pada saat pameran dan tugas akhir, tapi juga pada saat perkuliahan bisa hadir gitu. Oke, kemarin tugasnya udah dikerjain dan udah dikirim ke grup eh, WA ya. Terakhir itu Rival dan jam 23.12 terakhir. eh, Bagaimana kesan menulis nama sendiri? Kesusahan nggak? Atau ada kendala nggak ketika harus menulis namanya sendiri? Kesusahan dalam arti harus mengkomposisikan eh, tulisannya, nama kalian di kertas yang kalian buat. Kalau kalau alfabetisnya saya rasa nggak ada masalah ya, karena teman-teman sudah belajar nulis mulai dari umur 4 tahun. Gimana? Apakah ada kendala kemarin menata yang awalnya secara secara imajiner menulis itu dianggap, wah ini kira-kira cukup nih nulis namaku di kertas ini. Ternyata kalau sudah nulis nggak cukup, kegedean tulisannya. Ada yang ngerasa kayak gitu? Ada, Pak. Ya, Mas Supriyanto kan namanya cuma satu kata ya. Iya. Yang panjang-panjang itu ngerasa kayak gitu nggak? Padahal semester kemarin udah dibantu belajar komposisi ya sama Bu Yuyun ya di mata kuliah Nirmana, mengkomposisi elemen desain dari yang paling terkecil yaitu titik, lalu jadi garis, kalian membuat garis-garis, lalu setelah itu kalian menata bidang, sampai akhirnya terakhir menata warna dan membuat eh, bentuk 3D. Itu ya. Tapi kalau kita ngomongin tipografi, sebenarnya dia nggak hanya sekedar ilmu yang berurusan dengan menata huruf,
Jadi lebih dari itu. Tapi nanti itu akan saya bahas. Sebelumnya eh, kita cek tugas kalian ya. Tugas kalian sudah kalian kirim kemarin. Ini saya izin share screen. Jadi saya tidak pakai laptop, pakai tablet. Share screen-nya agak sedikit aneh menurut saya. Jadi sebentar. Oke, tipografi dalam desain komunikasi visual. Sorry. Oke. Ini ya, kemarin sudah saya bahas di awal-awal. Jadi sebenarnya pratugas yang kemarin kalian kerjakan dan kalian kumpulkan di grup itu adalah meliputi 3 hal ini. Yang pertama adalah proses hand lettering, yaitu menulis dengan tangan. Lalu yang kedua adalah proses kaligrafi, yaitu kalian menulis nama kalian seindah mungkin. Dan yang ketiga adalah proses tipografi, yaitu menata huruf pada media desain. Dalam hal ini media desain adalah kertas kalian masing-masing. Sebenarnya proses yang ada di layar ini sudah kalian lakukan di pratugas kemarin di hand lettering. Saya rasa tidak ada yang menulis menggunakan software ya, jadi semuanya pakai tangan, ada yang pakai bolpen dan pensil. Kaligrafi ada yang ditulis diindah-indahkan, dibuat huruf yang menarik, ditata, ditambah elemen visual yang lainnya, dan juga secara tidak sadar kalian menata huruf-huruf yang ada di nama kalian supaya bisa terbaca, tertata dengan baik di media desain yang kalian buat, yaitu kertas masing-masing. Nah, yang pertama ada susah ya membacanya ya. Ataila ya. Ataila. Ya, seharusnya kan kalau huruf A itu bentuknya tidak miring ya. Jadi semuanya sama-sama lurus. Jadi struk bagian tengah itu lurus. Ataila Arizal itu S atau E ya? Ada nggak Atalia di sini? Ya, Pak. Ataila. Ada. Ataila. Seharusnya apa Ya. itu? Huruf apa itu, Mas? B. Yang mana, Pak? Yang paling bawah. Ataila Oh, itu B. Asrial. Oh, B Ya. ya. Oke. Kalau gitu akhirnya dia tidak terbaca B, kayak kesusahan ya, hampir sama dengan huruf S yang terakhir, karena huruf B itu seharusnya dia memiliki punggung dari hurufnya ya, terakhirnya seharusnya ada, tapi it's okay, namanya kaligrafi ya teman-teman, menulis seindah mungkin, semenarik mungkin, tapi jangan lupa kalau kita ngomongin tipografi itu ada prinsip keterbacaan huruf, salah satunya adalah readability, di mana setiap huruf itu bisa dibaca sebagaimana mestinya gitu ya. Kalau kita lihat penyanyi Rival dan Bagaskara, huruf B di kata Bagaskara, jadi kalau kita nuliskan dari kiri dulu ya, itu ada punggung huruf B-nya begitu. Jadi Mas Ataila menghilangkan punggung huruf B-nya sehingga dia agak susah terbaca atau agak susah dikenali sebagai huruf B. Begitu Mas Ataila ya. Tapi it's okay, nggak ada masalah. Lalu ada Sekar Ambarsari, ya, Winanda Fajrin, Kamila, ya bagus-bagus ya tulisannya ya. Kurnia Madi, Friendly Christian Tarigan ini ya hanya sekedar hand lettering dan juga tipografi tanpa memberikan kaligrafi atau tanpa memberikan sentuhan keindahan pada tulisannya, ya menulis biasa. Tuh, Maharani dikasih shadow, lalu Mediani itu dikasih apa namanya? Nggak tahu ini bulan atau apa ini, Mbak Mediani. Ada Mbak Mediani? Hadir Pak. Ya, Itu itu apa itu? bola sebenarnya Pak. Oh, bola biliar ya? Iya, karena airnya di bawahnya kan kosong. Jadi saya Ya. melihat kosong, tidak ada apa-apa. Jadi sengaja aja. Oke, ditambahin bola biliar ya. Soalnya ditambahin angka 8 juga ya, karena bola biliar warna hitam kan identik dengan angka 8. Oke. Nah, ini menarik ini ya. Jadi sudah mulai ditata, dikompos. Zahra memperpanjang serif pada beberapa huruf. Lalu Zulkifli Aji juga sama. Ini terinspirasi dari hurufnya atau logonya Email. Fauziah Ayu Lestari hurufnya gempal-gempal ya, gemuk-gemuk. Lalu Katarina Tuto Lenggati atau Lenggari? Lenggari, Ada nggak Pak. kata? Lengari ya.
Ya, sama seperti yang Mas Abbas tadi, jadi huruf R dan huruf T-nya hampir terbaca sama. Tuh, oke, Hani Supriyanto ini keren ini ya. Ada yin and yang-nya juga. Hajarin Dinding Palupi ditebelin hurufnya menggunakan 2 stroke. Ini Yolanda Anastasia, oke. Avril Patricia dikasih tekstur di dalamnya. Oke. Ya, ini Randy Firmansyah hampir sama dengan sebelumnya tadi, hanya hand lettering dan menata saja. Oke, jangan lupakan bahwa kalau kita ngomongin sebentar tipografi, kita juga ngomongin yang namanya menata atau layout. Tapi di balik itu semua, selain tipografi, teman-teman juga harus tetap menonjolkan unsur estetikanya, keindahannya, ya, itu jangan sampai lupa. Oke, eh, lanjut ke materi ya untuk hari ini. Jadi, atau mungkin ada tanggapan teman-teman terkait dengan tugas-tugasnya tadi, atau mau sharing, oh ternyata kemarin saya keburu-buru nulisnya, atau apa gitu, silahkan. Ada ya, oke. Saya lanjut untuk share screen lagi terkait materi hari ini, teman-teman. Yes. Sebentar. Oke. Tipografi. Jadi, yang perlu kalian pahamin dan perlu kalian eh, yakinin bahwa tipografi adalah elemen everyone need to understand. Jadi, karena tipografi itu menjembatani antara konsep dari pembuat karya dan juga karyanya, sehingga itu harus jelas. Beda dengan mungkin dengan warna ya. Kalau kita melihat warna merah di beberapa budaya, itu akan berbeda menandainya makna dari warna merah. Contoh, kalau kita ngomongin di konsentrasi politik di Indonesia, kalau ada orang menggunakan warna merah pada saat pesta demokrasi pasti identik dengan salah satu partai. Tetapi kalau kita menggunakan warna merah di saat perayaan hari besar masyarakat Tionghoa, maknanya juga akan berbeda. Jadi kalau mungkin warna bisa berbeda warnanya, tapi kalau maknanya, tapi kalau tipografi harus sama maknanya. Jadi ketika kalian menulis kata bumi, maka semua orang yang membaca bumi harus paham arti bumi itu apa yang kalian maksud. Sehingga benar tipografi adalah every elemen atau bagian dari desain yang semua orang harus paham. Jadi nggak boleh ada silik ginci. Contohnya tadi ketika salah satu tugas dari teman kalian, saya sebagai target audience atau orang yang membaca tulisan tersebut kesusahan membacanya sehingga ada ketidakmengertian saya. Karena apa? Karena ketika kalian menulis font tersebut ada bagian-bagian yang hilang. Itu ya. Dalam proses pemilihan jenis huruf, teman-teman, setidaknya seorang desainer atau kalian harus memperhatikan 4 hal yang paling mendasar. Yang pertama, pemilihan font atau huruf harus disesuaikan dengan produk, tema, atau objek. Contohnya kayak gini. Jadi di layar itu ada 4 kalimat yang berbeda. Yang pertama adalah toko digital elektronik, yang kedua adalah toko peralatan band rock, yang ketiga adalah toko mainan anak, dan yang keempat adalah toko roti bakery. Pemilihan tipografinya sudah disesuaikan dengan tema atau produk yang akan dijual. Kalian bisa bayangkan jika ya toko digital elektronik menggunakan jenis font toko roti bakery. Begitu juga sebaliknya. Toko roti bakery menggunakan toko digital elektronik. Ya, secara kesan atau secara persepsi akan berbeda rasanya. Taste-nya akan berbeda. Begitu juga ketika kalian membuat tulisan toko peralatan band rock, tetapi menggunakan font toko mainan anak. Nah, kesan rocknya atau kesan garangnya akan hilang. Begitu juga ketika kalian membuat tulisan toko mainan anak menggunakan font toko peralatan band rock, maka kesan cute atau kesan lucunya juga akan hilang. Sehingga teman-teman ketika nanti memilih tipografi, entah itu untuk headline, subheadline, atau judul, atau mungkin juga nanti ketika kalian membuat logo dengan jenis logo type, sesuaikan dengan produk, tema, atau objek yang kalian pilih.
ya. Lalu yang kedua, sesuaikan dengan STP atau segmen target dan positioning. Oke, sebagai contoh, produk makanan ringan anak-anak sebaiknya menggunakan jenis huruf yang tidak terlalu kaku dan mempunyai kesan menyenangkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak-anak lebih tertarik. Contohnya, kalau teman-teman pernah lihat atau pernah membeli permen Yupi, ya, itu kan font yang digunakan adalah tidak terlalu kaku, fontnya gemuk-gemuk, ya, sehingga anak-anak itu merasa tertarik. Selain juga dengan ditambah elemen warna yang mendukung ketertarikannya. Begitu juga dengan contohnya Happy Meal. Kalau teman-teman ke McD, paket untuk anak-anak atau Happy Meal, font yang digunakan adalah font yang tidak terlalu kaku, ya. Jadi yang gemuk-gemuk, kesannya menyenangkan supaya tujuannya anak-anak tertarik. Selain itu, contoh yang lain adalah contoh produk kecantikan wanita. Jadi desainer atau kalian menggunakan jenis font yang lebih feminim dan kesannya cantik, ya, yang lentik, yang tipis-tipis. Sementara itu, untuk mengesankan kesan maskulin untuk produk laki-laki seperti Elmen atau Gillette, itu biasanya menggunakan huruf-huruf yang tebal sehingga terlihat solid dan juga kokoh. Itu. Selain itu, yang ketiga, pemilihan font juga bisa disesuaikan dengan media desain yang dibuat. Contohnya gimana? Ketika kalian menggunakan atau merancang media berupa poster dengan ukuran A3, maka pilihlah font-font yang tidak terlalu dempet-dempet. Ya, ketika menggunakan media desain dengan ukuran gede, maka gunakan font-font yang tebal supaya bisa terlihat dan terbaca dengan baik. Yang keempat, sesuaikan juga dengan sifat kalimat atau pesan yang akan disampaikan. Contohnya, kalau mungkin teman-teman di jalan melihat iklan tentang stop narkoba atau hindari narkoba, atau menggunakan iklan-iklan tentang AIDS, HIV, dan sebagainya. Coba kalian perhatikan. Sifat kalimat atau pesan yang disampaikan itu kan kesannya adalah keras atau apa ya istilahnya, himbauan, sehingga font-font yang digunakan adalah font-font yang tegas, sama seperti font-font yang digunakan untuk segmentasi laki-laki di Elmen atau Gillette yang saya sampaikan tadi. Sehingga perlu diperhatikan banget. Bisa dibayangkan jika ada iklan terkait dengan narkoba, tapi font yang digunakan adalah Times New Roman atau Comic Sans, maka sifat kalimatnya akan berubah. Sifat tegasnya akan hilang, sehingga perlu banget diperhatikan. Selain disesuaikan dengan produknya, sesuaikan juga dengan segmentasi target positioningnya, disesuaikan dengan media desain, dan juga yang keempat disesuaikan dengan sifat kalimat atau pesan yang akan disampaikan. Itu adalah panduan dalam memilih font jika kalian ingin merancang media desain apapun. Oke, ini ada beberapa contoh poster. Selain visualnya yang mendukung, juga pemilihan dari tipografinya atau fontnya juga sangat mendukung. Dia London dengan kesan elegannya, Roma dengan kesan romantisnya. Ini bisa kalian rasakan, ya, ada perbedaan-perbedaan pesan atau kesan pada kalimat, ya, kesesuaian. Selain juga sekali lagi saya ingatkan bahwa media desain itu terdiri dari beberapa elemen. Selain tipografi, di sini juga elemen visual berupa warna dan ilustrasi mendukung. Tetapi coba kalian bayangkan ketika poster Forbidden Planet ini visualnya sudah mendukung, ya, menggunakan warna-warna pastel, lalu elemen ilustrasinya juga sesuai, menunjukkan kesan luar angkasa, tetapi ketika pemilihan fontnya salah, Forbidden Planet menggunakan font Jazz atau font London, maka kesan dari mistis luar angkasanya akan hilang atau berkurang. Itu juga, ya, kita bisa merasakan ini, ya, kesan dari feminisnya terlihat, ditambah juga dengan kalau kalian perhatikan tulisan lipstick di situ, itu, ya, tulisannya seperti goresan atau saputan dari kuas lipstick. Nah, itu menunjukkan dari target audiensnya yaitu perempuan. Ini, ya,
vintage atau klasiknya terlihat sekali. Nah, ini beberapa logo dari beberapa merek yang mengandalkan tipografi dalam brandnya. Kalau istilah di mata kuliah Visual Identity adalah logo type. Jadi logo yang menggunakan tulisan atau tipografi. Ada Cadbury, ada C&M, ada Budweiser, ada Ford, Coca-Cola, Pampers, Instagram, Vimeo, dan Carlsberg. Coba kalian perhatikan yang Pampers dengan tulisan yang kesannya ceria, tidak tegas, banyak menggunakan sudut-sudut lengkung, maka cocok sekali digunakan untuk anak usia kecil, ya, anak balita, karena memang segmentasinya adalah balita. Berbeda dengan contoh Carlsberg dan Budweiser. Kesannya kan lebih elegan, lebih dewasa, karena memang produknya adalah produk-produk untuk orang dewasa, ya, terkait dengan minuman keras atau minuman beralkohol. Nih, ini adalah implementasi dari tipografi untuk media poster di beberapa film yang diterbitkan oleh Disney. Kalian lihat font-font yang digunakan mulai dari Luca, lalu ada Brief, dan juga ada Frozen. Kalian perhatikan font-font yang digunakan adalah font-font yang kesannya kekanak-kanakan atau tidak kaku, ya. Karena memang segmentasinya adalah anak-anak. Itu berbeda dengan yang ini, ya. Font yang digunakan kan lebih tebal, lebih kaku, kesannya maskulin karena memang segmentasinya untuk dewasa. Ada lagi ini beberapa film yang digarap oleh Joko Anwar, ya. Kalian lihat font-fontnya hampir sama semua, kesannya kesan misterius ditambah dengan penggunaan elemen warna yang selalu konsisten, begitu. Oke, saya stop dulu. Mungkin dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan. Silakan. Kalau saya terlalu cepat, minta tolong diingatkan ya. Dan juga kalau suara saya kurang jelas, karena memang dari minggu lalu sampai sekarang masih dalam kondisi kurang fit. Mungkin Mas Supriyanto atau Mbak Yolanda ada yang mau disampaikan terkait dengan pengalamannya membuat media desain, memilih font, atau mungkin Mbak Maharani, Mbak Sekar juga nggak apa-apa. Mas Rivaldan, silakan saya beri waktu untuk bersuara ya, supaya kesannya saya tidak ngomong sendirian. Dilematik dari kuliah online ya, yang saya rasakan selama 2 tahun ketika pandemi di 2019 hingga 2021 ya seperti ini. Tapi ini masih lumayan ya, karena teman-teman masih menunjukkan wajahnya. Bisa dibayangkan di tahun 2021, 2020, dan 2019, ketika dalam satu hari, saya ingat banget itu di hari Senin, tiba-tiba diliburkan seluruh Indonesia, hari Selasa ada kuliah, harus menggunakan Google Meet. Ya, meraba-raba bagaimana caranya bikin Google Meet dan sebagainya. Oke, saya rasa kuliah online atau tidak online itu sama aja ya. Yang membedakan ya kita tidak bersua secara langsung, tapi saya rasa vibe-nya itu harus sama. Jadi ada interaksi antara saya dan juga teman-teman. Maka saya persilahkan, saya beri waktu untuk sekiranya bercerita. Toh saya rasa ketika teman-teman masuk prodi DKV, minimal ya, pernah membuat media desain walaupun hanya sekedar menggunakan Canva. Ya, pakai handphone dan sebagainya. Jadi silakan kalau mau bercerita. Saya sendiri ketika harus membuat media desain, beberapa media desain itu paling susah adalah pemilih font dan juga layout. Sehingga biasanya kalau sudah berhadapan dengan media desain itu, yang paling jelas adalah mengumpulkan gambar-gambar dulu, ya ilustrasi-ilustrasi dulu atau foto-foto dulu, baru menggunakan bidang-bidang, memilih warna, sesuaikan dengan target audience, dan paling susah adalah memilih font. Karena percaya atau tidak percaya, dengan adanya dunia digital sekarang,
jumlah font itu ada jutaan, ya, jutaan, dan itu banyak banget. Ketika kita sudah, oke, saya yakin saya menggunakan contoh ya, menggunakan Poppins untuk font saya. Saya tinggal 5 menit kembali, tiba-tiba, kok jelek ya? Pakai Monsterat wis, Monsterat ya. Tiba-tiba Pak Faldi datang ngajak ngobrol, lebar wis, lali, tinggal kelas, balik mana kelas? Kok Monsterat nggak cocok ya? Ganti lagi dan sebagainya. Itu bisa terjadi sampai akhirnya harus ada yang nyetop. Yang nyetop adalah deadline, media desainnya harus segera, entah itu dicetak atau itu diposting atau dipublish. Itu sih yang membuat kesusahan. Walaupun saya sendiri mengajar tipografi ya, cuman kendala sebagai seorang desainer, saya harus mengakui bahwa pemilihan font itu akan sangat menyita waktu cukup banyak dibandingkan harus melayout. Kalau saya pribadi, tapi nggak tahu pengalaman teman-teman seperti apa. Monggo silakan. Saya kasih waktu untuk bisa bercerita. Ya, silakan Mbak Mahari ini kalau mau off cam. Monggo. Ayo, teman-teman yang lainnya. Nggak usah sungkan untuk ngobrol. Meneng kabeh. Jangan Mas Supriyanto lah, selain Mas Supriyanto. Ini Mas Supriyanto ini tangannya dari sini mau klik mouse ini mau buka suara dari tadi kayaknya. Yang lainnya selain Mas Supriyanto, ada nggak? Monggo, nggak apa-apa. Mungkin mempersilahkan Mas Rivaldan, Pak, bisa Oh iya, berbagi silakan, sharing. silakan, silakan Mas Rivaldan. Nggak apa-apa, Rek, santai aja. Kita ngobrol, kita diskusi. Cerita pengalaman kalian ketika harus membuat media desain. Kalau saya pribadi sih memang ketika harus milih font itu agak susah. Apalagi kalau bikin media-media desain yang untuk target audience anak muda ya. Kalau misalnya untuk pengumuman-pengumuman tuh gampang, paling nggak pakai Arial atau Times New Roman selesai, atau paper tua lah itu udah selesai. Tapi kalau media-media desain untuk anak muda, entah itu pengumuman tentang tugas akhir atau ujian seminar sebagainya, itu harus menyesuaikan, dan itu akan mencita waktu sekali. Kalau udah menemukan font, ganti ukuran, ternyata harus diganti lagi, ukurannya diganti lagi, dan itu membutuhkan proses cukup panjang. Itu kalau saya. Monggo Mas Rivalda, kalau misalnya mau bercerita. Ya, kalau dari pemilihan font, sepengalaman saya sih memang cukup sulit ya, Pak. Saya cenderung font yang sering saya gunakan kayak Poppins, Montserrat, Futura, sama Helvetica. Banyak kan yang sering digunakan ya itu aja. Ya, Fantastic Four ya. Ya, Ya nggak mau Mas, aku dewe kayak gitu Mas. Nggak cuman kamu aja, saya sendiri juga gitu. Kalau nggak Popis dibuat tebal, ya. Lalu Helvetica dibuat tebal, dipadu sama Monstera, ya itu seperti itu. Tapi sebenarnya kalau jutaan font tuh kayak nggak ada gunanya gitu ya. Kalau kita sebagai seorang desainer dari 21 mahasiswa dan termasuk saya dan Mas Aldi yang ada di Zoom ini, ya hidup mati menggunakan 4 font itu kayak sia-sia orang bikin font ya. Eh, atau teman-teman ada yang mau bercerita lain selain Fantastic Four itu tadi? sama satu pertanyaan lagi, Pak. Oke, silakan. Kalau misalkan kita dalam menentukan ukuran font dalam desain itu ada standarnya nggak sih, Pak? Kayak misalkan Oke. ada patokannya gitu. Soalnya kadang kita desain itu kadang bingung untuk ukuran judul, subjudul itu kadang masih beda-beda gitu. Ya, Mungkin ada patokan yang jadi standar gitu. oke. Sebenarnya tidak ada patokan khusus harus font berapa ya. Ukuran font itu kan disesuaikan dengan media desain yang kalian rancang. Nggak mungkin kalian bikin media desain ukuran A3, lalu untuk judulnya 14 poin kan nggak mungkin ya. Siapa yang mau lihat? Begitu juga kalau kalian bikin billboard atau bikin brosur, sorry, kalian bikin brosur ukuran B5 gitu, lalu fontnya pakai font 32 juga nggak mungkin. Ya, tapi memang ada yang namanya hierarki tipografi, Mas. Hierarki tipografi nanti akan saya jelaskan setelah kita ngobrol singkat ini ya. Nanti akan saya ceritakan hierarki tipografi itu apa saja, lalu bagaimana melihat sebuah susunan tipografi dalam media desain. Biasanya ada sekitar 3 sampai 4 diawali dari judul, lalu ada subjudul, ada beberapa poin lain. Bentar lagi akan saya ceritakan, bentar lagi akan saya bahas. Begitu. Yuk, selain Mas Rivaldan dan Mas Supriyanto
kebingung ya, kepingin ngelmos, kepingin ngakak nol suara ya. Yang lainnya, yang lainnya bisa bersuara. Halo, Pak. Ya, siapa dulu? Monggo, siapa dulu? Mbak Maharani mungkin? Halo Pak, Silakan. mau saya ya, Ya, Pak, untuk kita buat desain itu kan kayak permintaan klien itu kadang macam-macam ya Pak. Misalnya kayak tadi contohnya untuk kosmetik. Nah, kita udah pilih font yang mungkin bagi kita sesuai nih, tapi ternyata dilihat klien atau orang-orang yang lihat itu kayak belum sesuai. Nah, itu cara cara menyamakan persepsi dan cara bisa tahunya itu ada tipsnya ya. Terima kasih. ya. Oke, tipsnya adalah didoain, Mbak. Itu nggak bisa itu. Ya saya sharing pengalaman aja. Jadi sebelum saya lanjut kuliah di Malang, jadi sebelumnya saya kuliah di Surabaya di UNESA, sambil kerja di percetakan, namanya Maestro Surabaya. Ya gitu, saya semester 3 bekerja, merasa sudah sebagai seorang desainer profesional, mengabdikan diri saya pada dunia desain, kerja di Maestro, semua ilmu saya pakai, tipografi, nirmana, komposisi dan sebagainya saya gunakan, ternyata kalian nggak suka. Ya wis, akhirnya ngikutin klien, sampai akhirnya di titik jenuh saya keluar dari situ. Saya ngajutin kuliah. Sering waktu berjalan, ternyata sebagai seorang desainer tuh ada tanggung jawab besar. Tanggung jawab besarnya adalah mengedukasi masyarakat. Begitu. Biasanya yang saya lakukan, saya membuat 2 media desain untuk saya tunjukkan ke klien. Media desain yang pertama adalah sesuai keinginan klien. Media desain yang kedua adalah yang sesuai apa yang saya pelajari selama saya kuliah. Itu saya bandingkan, Mbak Maharani dan teman-teman yang lainnya. Jadi, Pak, Bu, ini loh yang Bapak Ibu minta. Fontnya seperti ini, warnanya kayak gini, ilustrasinya kayak gini, layoutnya seperti ini. Sesuai? Oke, Mas, sesuai. Nah, ini yang saya buat. Kira-kira dibandingkan, mana yang lebih enak. Sambil menjelaskan. Menggunakan warna ini karena, dan sebagainya, dan sebagainya. Syukur-syukur kalau diterima, syukur-syukur ya, tapi hampir hampir 50%, 60% itu apa yang saya lakukan itu diterima oleh klien, walaupun 40%-nya kalau Mas kesuwen, sementing tadi mari ya wes. Nggak apa-apa, jadi disampaikan aja. Akhirnya kita yang ribet, iya memang kita ribet karena harus membuat 2 media desain. Tapi ya itu tugas kita sebagai seorang desainer, kita juga mengedukasi orang. Karena mindsetnya adalah, walah nggak desain ini apa angel, lu angel bikin desain itu susah. Kalian kuliah malam-malam seharusnya terawih tapi kuliah itu susah ya, susah banget. Kalian harus mendengarkan saya ngoceh selama 1 jam ke depan itu susah ya. Mendingan lihat sinetron atau lihat YouTube atau ngapain kayak itu kan lebih enak. Tapi orang-orang kan nggak tahu, mengedukasi nggak tahu ya. Itu ada gerakannya sendiri. Jadi di beberapa kampus itu ada gerakannya, termasuk di UM, di ISI Jogja itu gerakan edukasi masyarakat terkait dengan melek desain namanya. Saya bergerak di situ, tapi lebih ke ranah fotografi. Ya sama juga di fotografi seperti Mas Aldi itu yang buka studio, orang ngomong, walah Mas motretnya kok larang loh, motretku larang loh. Tuku kamera piro? Ya beli lensa berapa? Sama juga seperti Mbak Mahadi kita menghadapi klien. Tapi kan nggak mungkin kamu kayak gitu. Walau Bu, desain ki larang, aku kudu kuliah bayar sebagainya. Tapi kan nggak bisa seperti itu ya. Makanya cara halus yang mengedukasi adalah ya kita saya biasanya membuat 2 pilihan eh, komposisi dalam desain. Jadi yang sesuai keinginan klien seperti apa saya turutin, dan juga yang benar menurut keilmuan desain. Jadi mulai dari layoutnya, pemilihan tipografi, dan pemilihan warnanya. Dan itu berhasil untuk sampai saat ini ya. Sekitar 60% orang yang biasanya menggunakan jasa saya itu mau teredukasi. Biasanya lebih melek desain. Begitu Mbak Maharani. Ini kerja di mana nih Mbak Maharani? Saya di Subasita Pak, digital marketing. Oke, ya sering berhadapan dengan klien berarti ya? Iya. Ya, diedukasi aja, nggak apa-apa itu pelan-pelan. Ya karena memang masyarakat Indonesia kebanyakan menganggap remeh apa yang berada di lingkungan seni dan desain, ya. Padahal kalau kita pikir secara matang-matang, desain grafis, desain komunikasi visual, desain apapun, ya, termasuk foto dan video itu susahnya setengah mati. Susahnya setengah mati. Nggak bisa kita kayak matematika menghitung langsung jadi itu nggak bisa.
Nanti kalau sudah semester lanjut ya, teman-teman semester 3 sampai semester 8, bagaimana susahnya membuat sebuah konsep ya. Dan itu semua orang nggak tahu. Orang taunya ya ketika sudah jadi. Kayak background yang kalian buat, orang taunya sudah jadi. Oh, backgroundnya cuma di tracing, dikasih warna biru, digradasi hijau. Iyo, lewes tadi, lewes dorong tadi. Bisa nggak orang mikir seperti itu? Kan belum tentu bisa. Nah, itu perlu kita edukasi bersama. Makanya beberapa kampus menggalakkan gerakan melek desain itu. Itu sih. Begitu jawabannya Mbak Mara nih. Oke, teman-teman yang lain, monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Kita terbuka aja ya, jadi nggak usah takut, tidak harus melulu tentang tipografi, sekelumit apapun yang berhubungan dengan desain atau foto video atau apapun ya bisa ditanyakan. Karena minggu kemarin kita nggak sempat ngobrol ya, karena kendala kondisi kesehatan saya, jadi saya kepingin menebus hari ini. Jadi kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, ayo kita diskusi. Mas Aldi mungkin yang pengalaman kerjanya sudah cukup banyak ini, ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau nggak ada, saya coba lanjut dulu ya. Ada beberapa materi yang saya sampaikan, termasuk tadi menjawab pertanyaan dari Mas Rival dan Bang Skara terkait dengan bagaimana menentukan ukuran font. Ya, saya share screen dulu. Oke, jadi ya udah ya, panduan dalam aplikasi tipografi. Jadi ada beberapa panduan dalam teman-teman mengaplikasikan tipografi pada media desain. Yang pertama ada ukuran huruf, yang kedua ada hierarki dalam tipografi, yang ketiga ada jumlah jenis huruf yang bisa digunakan, yang keempat adalah variasi huruf, yang kelima adalah pentingnya penggunaan warna, yang keenam adalah pengaturan spasi, spasi baris ya, atau leading, dan juga spasi huruf atau kerning dan tracking. Lalu ada panjang baris teks, dan terakhir ada penataan baris atau alignment. Tidak perlu dihafal, jadi cukup dipahami aja beberapa panduan. Dari 8 ini mungkin kalian bisa mengaplikasikan ke 8-nya, tapi juga 2 atau 3 juga sudah bisa digunakan. Yang pertama adalah ukuran huruf. Jadi teman-teman, besar kecil huruf atau poin dapat ditentukan dari hierarki dan prioritas utamanya. Ukuran huruf dapat ditentukan dengan melihat ketersediaan pada desain atau pada media desain atau pada space desain dan gaya desain yang ada. Nih, komposisinya seperti ini. Biasanya untuk heading atau judul itu 27 poin, lalu untuk subheading ada 18 poin, lalu untuk body atau yang ada tulisannya, yang banyak tulisannya itu 12 poin, dan caption atau yang biasanya melekat pada ilustrasi, entah itu foto, entah itu gambar, itu 8 poin. Ini yang biasanya dipakai. Jadi kalau teman-teman bikin PowerPoint gitu ya, seperti yang saya buat, saya biasanya menggunakan 27 untuk headingnya, karena tidak ada subheading, saya langsung ke bodinya sekitar 12. Itu yang paling enak untuk dirasakan. Begitu. Lalu yang kedua, ada hierarki dalam tipografi. Hierarki atau utama atau skala prioritas. Jadi teman-teman harus memberikan tingkat kepentingan dalam media desain untuk membantu tersampaikan pesan yang ada. Biasanya hierarki atau prioritas dibagi menjadi beberapa, ada judul, ada subjudul, ada body text yang menyesuaikan dengan lagi-lagi ketersediaan ruang pada media desain yang ada. Jadi tidak harus selalu sama, tergantung dari media desainnya seperti apa. Kadang kalian ingin membuat media desain ukuran A3 dan ukuran B5 walaupun dengan source yang sama, itu akan berbeda. Pasti akan ada yang direduksi atau yang ada dihilangkan karena ketersediaan ruang dari media desain yang ada. Ini contohnya ya. Oke, kalau kalian lihat poster di layar, itu ada It Came From The Jungle, 31 Oktober, Halloween 2013, Nish, Keron, Demik Ink, Fafa, Mix Blend,
bla bla panjang lebar, will PUB bla bla panjang lebar. Oke. Hierarkinya, kalau teman-teman lihat, yang paling menjadi empasis atau yang paling menjadi titik utama itu biasanya yang paling gede atau yang menarik perhatian. Lalu diikuti dengan informasi-informasi yang penting lainnya. Oke. Di sini yang paling utama adalah acaranya adalah acara apa. Ya, sehingga dia fontnya harus lebih gede tuh. Karena acaranya adalah acara The Jungle, maka The Jungle menjadi headline-nya atau menjadi judulnya. Lalu setelah orang melihat atau sudah tahu atau sudah paham bahwa acaranya The Jungle, yang kedua yang dicari apanya? Kapan acara The Jungle itu ada? Atau kapan acara The Jungle itu diadakan? Sehingga fontnya mengecil menjadi subheadline, yaitu tanggalnya 31 Oktober di hari Halloween tahun 2013. Sudah tahu nama acaranya, sudah tahu tanggalnya dan kapan dilaksanakannya. Kira-kira apa lagi yang dicari? Yang dicari adalah pengisi acaranya siapa. Nah, di situ ada Demik Inc, Fafa, Mix, and dan lain sebagainya, dan sebagainya. Setelah itu semua tahu, ada informasi lain nggak? Wah, ada informasi lain nih yang menjadi apa namanya persuasifnya. Kira-kira kamu mau datang nggak? What will you be? Nah, itu kan sebagai persuasifnya. Dalam media promosi dia menjadi gongnya atau menjadi tawarannya. Kira-kira kamu sudah tahu acaranya, sudah tahu tanggalnya, pengisinya siapa, mau datang nggak kamu? Nah, itu adalah hierarki dalam tipografi. Maka yang jadi skala prioritas dari informasi dari media desainnya itu yang menjadi headline-nya, sehingga fontnya biasanya jauh lebih besar. Selain fontnya lebih besar, biasanya juga lagi-lagi elemen visual yang lainnya mendukung. Seperti apa? Seperti warna itu mendukung. Ya, itu yang disebut dengan emphasis atau point of interest. Lalu yang ketiga, jumlah jenis huruf yang digunakan itu maksimal 3 aja udah cukup. Jadi jangan terlalu banyak, jangan menggunakan 4, 5, itu akan membingungkan orang. Keterbacaannya akan susah. Jadi ya 3, atau kalau kepingin gampang menggunakan satu jenis huruf, cuman typeface-nya yang berbeda. Jadi ada yang di bold, ada yang di italic, ada yang di underline, dan sebagainya. Juga permainan ukuran hurufnya. 12 poin, 16 poin itu juga sudah bagus kok, sudah baik kok. Tapi kalau misalnya kepingin menggunakan lebih dari satu, ya maksimal 3 huruf cukup. Ya, jenis hurufnya yang kontras, jadi jangan hampir sama. Kalau misalnya menggunakan Poppins dan Monstera itu kan hampir sama ya, sama-sama sans serifnya, sama-sama tipisnya. Kalau bisa itu dihindarin. Kalau udah pakai Monstera ya cari huruf yang tebal yang lainnya. Contohnya apa? Seperti Bodoni atau Clarendon yang lebih tebal. Atau dipandu dengan huruf serif lainnya, seperti Times New Roman dan sebagainya. Jadi hindari menggunakan kontras dan penggunaan huruf yang hampir sama. Gitu. Lalu variasi huruf ya, huruf kecil, besar, tebal, tipis, miring, dan sebagainya itu juga bisa digunakan untuk kenyamanan informasi dari desainer atau dari kalian. Ini ada beberapa padu padan dari tipografi yang bisa kalian aplikasikan. Nanti untuk materinya akan coba saya share di grup sehingga kalian bisa membaca berkali-kali dan juga memahami terkait dengan beberapa informasi yang saya berikan, terutama seperti yang ada di layar. Jadi kenyamanan dalam pemilihan huruf, gitu. Warna juga penting ya, pastikan menggunakan warna yang kontras yang cukup antara tulisan dan background untuk mempermudah membaca hasil desain. Teks warna tua dan background warna muda akan lebih mudah dibaca daripada sebaliknya. Nah, ini saya rasa ini di mata kuliah Nirmana juga sudah dibahas terkait dengan kontras. Jadi jangan sampai kalian menggunakan warna yang senada sehingga dia susah untuk terbaca. Nah, ini untuk yang keenam, panduan dalam aplikasi tipografi, yaitu pengaturan spasi baris, leading, dan juga spasi huruf yang disebut dengan kerning dan juga tracking. Ya ini penting nggak penting ya, karena kalau kalian bikin media desain menggunakan software, kerning dan tracking itu sudah pasti akan teratur secara otomatis.
Ya, contohnya kayak gini. Ini ya, kalau kalian menggunakan Corel atau menggunakan Illustrator, otomatis ketika kalian mengetik sebuah huruf, otomatis trackingnya akan teratur secara otomatis. Tapi kalau kalian ingin membuat huruf-huruf yang bertumpuk-tumpuk, ya biasanya kalian akan menulis per kata, lalu tracking dan kernelnya akan kalian atur sendiri. Itu juga perlu diperhatikan, sehingga nanti ketika dia terlalu mepet, jadi trackingnya terlalu mepet, kemungkinan akan susah terbaca dalam jarak tertentu. Ya, lalu yang ketujuh, panjang baris teks. Mata manusia, teman-teman, biasanya lebih cepat lelah membaca teks yang terlalu panjang. Idealnya atau standarnya adalah 50-60 huruf dalam satu baris. Ini dapat digunakan dalam penerapan judul. Oke, lalu ada penataan atau alignment, itu ada rata kiri, rata kiri dan kanan, dan juga rata tengah. Ini ya, kelihatannya sepele, ya, tapi ini memiliki efek yang cukup signifikan secara psikologis ketika kalian membaca sebuah tulisan yang cukup banyak. Rata kiri, ya, ini mengalir secara ilmiah, jadi ini paling banyak dipilih oleh perancang grafis. Saya nggak tahu seperti apa ceritanya, tetapi kalau kita bisa membuat karya desain atau media desain, buka AI atau buka Photoshop, kita natam sih selalu dari kiri, jarang banget dari tengah atau dari kanan. Tuh, rata kiri, rata kanan, ya, nggak cocok untuk teks yang panjang. Lalu ada rata tengah, yang terakhir ada pas di tengah, ya. Oke, jadi 8 panduan aplikasi tipografi tadi cukup membantu teman-teman agar menjadi lebih sensitif dalam melihat visual, sehingga tidak ragu-ragu dalam pengembangan tipografi pada karya desain. Percayalah, karya tipografi atau tulisan itu sangat membantu ketika kalian membuat karya desain, terutama karya desain yang seperti ini. Ya, jarang banget orang-orang yang menggunakan tipografi dalam karya desainnya. Biasanya paling banyak menambahkan elemen visual lainnya seperti ilustrasi. Coba kalian bayangkan, kalian lihat media desain yang ada di layar kaca kalian, yang sebelah kanan. The best way out is always through, ya. Ya, itu nggak ada ilustrasinya sama sekali. Hanya menggunakan tipografi dan ditata sedemikian rupa, sehingga cukup menarik. Ini lagi, akan perhatikan semuanya menggunakan tipografi. Walaupun ada ilustrasinya, tapi percayalah ketika melihat ilustrasi ini, yang menjadi kekuatan utama adalah di tipografinya. Ya, menjadi empasisnya di the hardest-nya. Ini. Oke. Sebenarnya tipografi bukanlah hal yang sulit jika seorang desainer dapat lebih sensitif melihat detail dan melihat apakah desain tipografi yang dibuat masuk akal, enak dipandang, dan yang paling penting adalah tepat sasaran. Masuk akal adalah ketika pemilihan fontnya itu sesuai dengan konteks dan konten media desainnya, enak dipandang itu bisa dibaca dengan baik, dan yang jelas adalah tepat sasaran. Seperti contoh tadi, ketika toko mainan menggunakan font rocker kan nggak cocok. Nah, itu harus sesuai tepat sasaran. Percayalah itu bekerja secara psikologis. Berbeda dengan ilustrasi langsung ke visualnya, tipografi bekerja secara psikologis. Begitu, teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan kah? Saya persilahkan. Mungkin tadi apakah sudah menjawab pertanyaan dari Mas Rival dan materi saya berikan, atau mungkin ada diskusi lagi? Silakan. Mas Supriyanto boleh kok kalau mau ngomong, nggak dilarang.
Silakan teman-teman, ada yang mau disampaikan terkait dengan materinya? Kita open discussion aja. Ayo teman-teman, kita sharing di sini. Kita ketemu lagi masih lama loh ya. Sehingga Iya, teman-teman, saya ini teman-teman libur. Habis gitu baru ketemu lagi di tanggal berapa ya, Mas Aldi ya? tanggal 8. Tanggal 8. 9 ya, tanggal 9. Tanggal 9 April. Masih panjang banget. Nanti 9 April kelasnya menjadi kelas hybrid. Jadi saya akan ada di ruangan bertemu dengan teman-teman yang kelas offline atau kelas MF. Saya berharap nanti di pertemuan ketiga teman-teman yang digital menyiapkan lembar kertas A3 untuk kita praktek bersama. Ya, kalau teman-teman yang MF atau yang offline, kertasnya nanti bisa ambil di ruang salesmanship. Nanti untuk tugas pertemuan ketiga, 4, dan 5, teman-teman hanya perlu menyiapkan kertas A3, lalu menyiapkan pensil 2B, penggaris, dan juga penghapus. Nanti kita akan praktek di situ. Jadi mulai dari setengah 7 Mas Aldi ya, kita mulai kuliah setengah 7 sampai sekitar jam 9, dan tugas harus selesai hari itu juga. Jadi tidak boleh dibawa atau tidak boleh melebihi batas 2 jam itu pengerjaan. Maka dari itu, mumpung belum mulai terpressure dengan tugas, jadi hari ini monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Permisi Pak. Ya Ren, silakan. Mohon maaf ini tadi saya terlambat tadi izin di grup. Ya. Yang saya agak bingungkan itu Pak ya, masih menjadi pertanyaan sih. Kapan harus pakai serif dan kapan harus pakai sans serif? Sedangkan kan kita nggak tahu. Semisal kita sudah tahu ini Pak, klien mintanya seperti ini. Cuman kan untuk serif sendiri itu masih terbagi lagi Pak. Ada yang serif bisa dipakai untuk kalangan menengah ke bawah, ada serif yang untuk kalangan menengah ke atas. Ada lagi sans serif. Nah, itu terkadang saya masih agak bingung itu menentukan kapan pakai serif yang A atau yang B atau pakai sans serif. Ya. Oke. Pertanyaannya gampang, jawabannya susah ya. Ya, Pak, soalnya gimana Pak ya? Apa kita harus semi-semi jadi cenayang gitu Pak biar Oke. Ada yang mau bantu menjawab saya? Ready takut wakil banget nih. Oke. Jadi balik ke pertemuan kemarin ya. Kalau kita ngomongin serif dibagi menjadi 4. Ada old style, ada transisional, ada modern, dan juga ada ketian. Ditambah dengan font yang namanya sans serif. Sebenarnya masih ada beberapa font lagi yang akan saya jelaskan nanti mendekati pengerjaan tugas UAS, yaitu script, dekoratif, dan vernakular. Oke, itu perlu kalian pahami dulu. Jadi ada serif, ada sans serif, ada script, ada dekoratif, dan juga ada vernakular. Ada 5 keluarga jenis huruf. Lalu serif sendiri dibagi menjadi 4, ada old style, transisional, modern, dan juga ketian. Masuk ke pertanyaannya Mas Randy. Kapan kita menggunakan serif, kapan kita menggunakan sans serif? Jawabannya, kalau melihat materi yang saya berikan tadi, di panduan tadi, saya tidak menyinggung kapan serif, kapan sans serif. Tapi saya menyinggung 4 hal, ya, 4 hal. 4 hal itu, kalau teman-teman masih ingat tadi, yang pertama adalah pemilihan font itu harus didasari dengan produk, tema, atau objeknya. Kalau kita sudah tahu produknya apa, atau temanya apa, atau objeknya apa, menggunakan serif atau sans serif, nggak ada masalah. Karena di tahun 2025, sekali lagi kita lihat penggunaan, kita lihat jumlah typeface atau jumlah font itu ada jutaan. Lalu yang kedua, disesuaikan dengan segmentasi, target, dan positioning.
Lalu yang ketiga sesuai dengan media desain, dan yang keempat sesuaikan dengan sifat atau kalimat pesan yang ingin disampaikan. Sehingga kembali lagi ke pertanyaannya Mas Randy, sekarang sudah bukan saatnya kita memikirkan kapan menggunakan serif atau sans serif, tapi kita menyesuaikan dengan segmentasinya. Karena lagi-lagi media desain dirancang itu untuk memenuhi salah satu segmentasinya, atau demografis, behavior, psikografis, dan juga geografisnya. Itu yang jauh lebih bisa dipertimbangkan. Contoh, kembali lagi ke contoh McDonald tadi ya. Secara segmentasi di demografisnya dia dibatasi dari segi usianya. Happy Meal ya usianya adalah untuk anak kecil sampai batas remaja awal, around 5 sampai 13 tahun. Sehingga dia menggunakan font apa yang cocok? Apakah serif atau sans serif? Serif bisa, sans serif juga bisa. Serif menggunakan serif yang slab serif atau Geptian itu bisa karena kesannya lebih lebih dinamis. Tetapi lebih mudah menggunakan sans serif dibandingkan dengan serif. Sehingga kalau Mas Randy bingung antara serif dengan serif, kayaknya itu kebingungan itu sudah mulai ditinggalkan dan lebih berfokus pada segmentasinya siapa. Ya, saya share lagi ya PPT yang tadi. Oke. Nah, ini ya. Makanya di awal-awal tadi saya tidak membahas serif atau sans serif, tapi saya lebih memperhatikan 4 hal. Jadi sudah tidak serif dan sans serif lagi. Tapi 4 hal itu yang pertama adalah dengan produk atau temanya, coba teman-teman lihat di depan, antara serif dan sans serif semuanya masih bisa dipakai. Toko digital di situ menggunakan sans serif. Toko peralatan rock sans serif. Toko mainan anak sans serif. Tapi toko bakery menggunakan serif atau ada kaitnya. Apakah tidak ada font yang sesuai dengan produk roti bakery untuk sans serif? Banyak. Apakah tidak ada font serif untuk toko peralatan band rock? Banyak. Apakah toko mainan anak tidak ada yang serif? Ada. Tapi sesuai nggak dengan produknya? Karena jutaan font itu ya tinggal kita milih aja. Yang penting sesuaikan dengan produknya dan juga dengan segmentasinya. Jadi sudah tidak lagi ngomongin serif atau sans serif. Tetapi memang ya kalau teman-teman menggunakan media desain yang untuk menengah ke bawah, ya paling tidak menggunakan sans serif lah ya. Gitu. Kalau untuk menengah ke atas, tergantung media desainnya. Contoh, Mas Randy pernah membuat media desain untuk menengah ke bawah. Ngawur ya Mas Randy ya. Ngawur ya. X-banner untuk UMKM. Nah, itu kan menengah ke bawah itu. Ya. Laundry misalnya di daerah kampung atau di mana. Apa iya dia dikasih font yang elegan? Ya orang mau masuk ke sana ya wedi. Lagi laundry regane piro iki? Kok larang banget. Ya, menggunakan font serif yang sekiranya tidak terlalu elegan. Atau paling gampang ya menggunakan font-font yang sans serif. Lagi-lagi sans serif menjadi pilihan utama. Karena segmentasinya adalah menengah ke bawah. Tetapi kalau misalnya buka jasa laundry di perkotaan dengan segmentasi menengah ke atas menggunakan font sans serif, misalnya Futura atau apa, kira-kira orang mau datang nggak? Kan orang lebih terkesan atau terimpress menggunakan font serif yang ada kaitnya, yang kesannya lebih elegan. Nah, lagi-lagi pemilihan serif dan serif itu ditentukan dengan segmentasinya. Begitu kira-kiranya Mas Randy jawabannya. Jadi tidak harus jadi cenayang sih, ya. Tidak harus jadi peramal sih. Lebih tepatnya lebih melogikakan segmentasi saya siapa, apakah untuk menengah ke bawah, lalu usianya berapa, lalu laki-laki atau perempuan. Antara serif dengan serif, ya tinggal pengalaman Mas Randy aja ketika membuat karya desain, lebih cocok yang mana. Memang paling banyak sih ya, saya sendiri mengakui kalau membuat karya desain yang menggunakan Fantasy Sport itu tadi, ditambah dengan menggunakan satu font yang saya sering gunakan itu Clarendon. Itu bagus banget itu. Itu udah clear ya, 5 font itu sudah bagus. Montserrat, Poppins, Helvetica, Futura, sama Clarendon. Saya jarang keluar dari 5 font itu.
Kan sudah cukup mewakili beberapa segmentasi yang memang sering bergelut dengan saya, yang sering memesan karya desain di saya. Begitu. Kurang lebihnya seperti itu Mas Randy. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan jawabannya atau berbagi cerita terkait dengan eh, pertanyaan dari Mas Randy, kapan harus menggunakan serif, kapan harus menggunakan sans serif? Saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak Andri. Iya Mas Randy, sama-sama. Silahkan. Teman-teman yang lain monggo. Podo-podo bayari. Tadi agak sungkan tapi ngomong. Mas Supriyanto? Nah ini Mas Supriyanto nulis apa lagi? Saya penasaran ya. Mau ditanyain enggak? Silakan Mas Supri. Enggak, Pak. Tadi ini nulis tadi yang font yang sering digunain sama Pak Handri tadi apa aja, Pak? Ada Fantastic Four ya. Fantastic Four yang pertama ada Monsterat, Monstera. ada Poppins, double P, ada Helvetica, lalu ada Futura, dan yang terakhir adalah Clarendon. Pakai C. Clarendon. Itu. Tapi kalau teman-teman bisa menggunakan Times New Roman itu sebenarnya bagus. Karena kalian coba lihat deh sertifikat yang kalian dapat di akta kelahiran kalian atau di ijazah kalian itu menggunakan Times New Roman. Lalu kenapa kok bisa bagus ya Times New Roman dibandingkan dengan Times New Roman ketika kalian mengetik makalah? Ya karena kerningnya dijaga. Kerning itu jaraknya tadi ya, karena dia ditulis secara manual. Ya. Ada sense of touch dan sense of art dari si penulisnya, sehingga tulisannya bisa kelihatan rapi. Times New Roman. Yuk silakan. Ada yang lain? Mbak Maharani mau nanya lagi? Iya Kak, saya mau tanya. Kan tadi sempat di-spill yang kayak jenis font. Contoh untuk anak-anak itu yang kayak bunyi-bunyi gitu. Nah, sebagai desainer kan kita pasti pengen nyoba hal baru ya Pak. Dan kadang untuk tahu ciri khas mungkin event atau untuk gambarkan acara yang mau kita sampaikan di desain tuh untuk nemu font yang pas itu gimana? Kenapa kok punya anak-anak tuh harus yang begini? Kalau kita coba yang lain, bagaimana? Atau kayak mungkin yang elegan-elegan itu kan biasanya pakai handwritten yang lebih cocok mungkin. Nah, kira-kira yang lain itu bisa nggak? Kenapa kok kayaknya paten yang itu dipandang orang lebih elegan? Ya, oke. Wah ini jauh lebih susah dari pertanyaan Randy ya. Jawabannya. Oke. Jadi ada yang kita meloncat jauh ya. Meloncat jauh ada yang namanya persepsi. Persepsi itu timbul dan muncul karena adanya sensasi. Sensasi itu didapat setiap orang berbeda-beda. Ya. Persepsi yang muncul di masyarakat, font Comic Sans itu cocok untuk anak-anak, tidak cocok untuk dewasa. Itu persepsi ya. Times New Roman itu cocok untuk orang dewasa, untuk media desain yang kesannya formal, dan tidak cocok untuk acara-acara yang non formal seperti ulang tahun anak dan sebagainya. Itu persepsi. Sama seperti warna pink atau merah muda dan juga warna ungu. Persepsinya dia adalah untuk perempuan, tidak cocok untuk laki-laki. Sehingga mindsetnya ketika orang menggunakan warna pink laki-laki dan warna ungu untuk laki-laki, kesannya jadi negatif. Itu persepsi. Persepsi dibentuk secara cukup lama karena ada sensasi yang banyak masuk ke sana. Kembali lagi ke pertanyaan tadi, kenapa kok seperti itu? Ya karena persepsinya sudah terbentuk dari awal. Apakah tidak boleh ketika membuat event untuk anak-anak menggunakan font-font yang tidak cabi? Boleh, nggak ada yang melarang. Tinggal nanti sosialnya seperti apa menanggapi itu. Nah, contoh, logonya Asia, Institut Asia. Fontnya adalah font tegas, ya. Saya ganti menggunakan font Chopper Black, tebel,
gendut, tebel, gendut, warnanya hitam. Kira-kira cocok nggak? Cocok, tapi kesan yang timbul adalah nggak serius. Kesan yang timbul adalah tidak serius. Oh, Asia sedang mengadakan acara gathering untuk mahasiswa, sehingga fontnya menggunakan font yang seperti ini. Nah, kan tinggal persepsinya orang aja seperti apa. Sehingga ya itu tinggal bagaimana orang memandang karya desainnya Mbak Maharani. Apakah boleh? Boleh. Apakah itu salah? Enggak ada yang salah. Tinggal siap nggak nanti ketika diomongkan atau diomongin orang. Itu aja. Makanya kan kami karya desain itu kan target audiens udah pasti. Jadi sebelum bikin karya desain tentukan dulu target audiensnya dan kita menggunakan pakem-pakem yang sudah ada. Makanya ketika tadi saya menyampaikan misalnya elemen ya, bayangkan produk elemen atau Gillette cukuran itu menggunakan font-font yang tebal sehingga kelihatan solid dan kokoh. Itu tujuannya untuk apa sih? Ya untuk meyakinkan target audiensnya bahwa ini nggak main-main loh produknya. Kembali lagi ke contoh tadi, misalnya permen Yupi, dia menggunakan font-font yang gemuk. Kenapa? Ya, supaya anak-anak lebih tertarik. Karena target audiens anak-anak. Tapi kalau misalnya Yupi itu menggunakan font-font yang sama seperti elemen, kira-kira anak-anak tertarik nggak? Karena kan mikir-mikir. Berarti karena desainmu kan gagal. Tapi apakah boleh Yupi menggunakan font elemen? Font yang tebal, tegas, kokoh? Ya boleh. Tapi segmennya mungkin bukan untuk anak-anak. Permen Yupi untuk orang dewasa. Begitu. Jadi boleh karya desain itu boleh. Kalian menggunakan misalnya membuat sebuah karya desain, kita ngomongin warna yang paling gampang, desain untuk orang meninggal. Biasanya menggunakan warna apa? Warna hitam. Tapi pakai warna pink boleh nggak? Boleh. Siapa yang melarang? Boleh aja. Cuman kamu siap nggak ketika itu tidak bisa diterima oleh masyarakat? Sama seperti font itu tadi. Sama seperti tipografi yang kalian pilih. Kalian membuat sertifikat, biasanya menggunakan font Arial atau menggunakan font Times New Roman, tiba-tiba kalian ganti menggunakan Futura. Boleh, boleh. Tapi kesannya kan nggak serius itu. Nah, seperti itu. Kalian mau membuat buku untuk anak-anak atau majalah anak-anak seperti Bobo gitu, tapi fontnya menggunakan font-font script atau tulisan tangan, boleh nggak? Boleh. Tapi anak-anak mau nggak membaca itu? Kalau nggak mau, berarti media desainmu kan gagal. Di dalam media desain itu ada apa? Ada tipografi, ada font, ada ilustrasi, dan sebagainya. Ilustrasi sudah mendukung, warna pastel sudah mendukung, tapi font yang digunakan adalah font, misalnya script atau font serif, seperti Times New Roman. Kan anak-anak nggak mau lihat, nggak mau membaca. Tapi apakah boleh? Ya boleh, tetap aja, nggak ada masalah, sah-sah saja. Cuman kembali lagi, itu tidak sesuai dengan target audiens Anda. Kemungkinan menjadi karya desain yang kurang tepat. Bukan gagal ya, tapi kurang tepat. Begitu Mbak Maharani. Kurang lebihnya kayak gitu. Ya. Silakan yang lain. Boleh kok yang lainnya nanggepin atau bertanya terkait dengan tipografi. Ya, Mas Rivaldan, silakan. Yes. Izin bertanya Pak soal Nih, mengkombinasikan font. Nah, misal kita pakai 2 font atau lebih 3 font gitu. Ada ini enggak semacam kaidah-kaidahnya gitu. Kita nggak boleh pakai kombinasikan font ini sama ini gitu, Pak. Atau font ya, sans serif cocoknya dikombinasikan sama font apa gitu, Pak. Kalau saya pribadi biasanya seringnya mengombinasikan sans serif sama handwriting. ya script ya. Ya, script. Mungkin ada tipsnya, Pak. Terima kasih. Ya, yang jelas untuk media desain yang baik, font yang digunakan, kalau saya pribadi itu, saya menggunakan maksimal 3 font. Kadang cuma 1 font aja udah cukup buat saya. Atau 2 font deh, satu untuk headline, satu untuk subheadline, atau satu headline, satu subheadline, atau untuk body text. Biasanya saya gunakan adalah font-font yang tebal tipisnya berbeda. Itu ya.
jarang menggunakan font-font yang hampir sama. Tapi kalau udah mentok, saya kepingin banget nih pada suatu saat nih saya keluar, saya kepingin dengan Popin dan Monstera. Itu kan sama-sama tipisnya ya. Maka salah satunya akan saya bold, akan saya tebalkan. Begitu. Jadi tidak ada panduan pastinya. Yang jelas dalam pemilihan fontnya itu jangan sampai menggunakan font-font yang sama. Script dengan script itu haram, Mas. Ya, script dengan script itu haram. Lalu font berkait atau serif dengan serif itu juga haram. Arial dan Suroman itu haram untuk dipadukan jadi satu. Ya, pilih salah satu aja. Ya, paling gampang adalah seperti yang disampaikan oleh Mas Rivaldan tadi, antara sans serif dengan script, serif dengan sans serif, atau sans serif dengan sans serif tapi salah satunya diboldkan atau ditebalkan. Ya, sehingga menunjukkan kesan karakter pesan mana yang mau disampaikan. Contoh, untuk headline saya ingin menggunakan Popin, saya tebalkan. Supaya apa? Supaya orang itu langsung tertuju pada judul yang ingin saya buat. Kalau saya kepingin membuat fontnya itu sama-sama sans serifnya. Lalu untuk teksnya atau untuk body teksnya saya menggunakan font Montserrat, tapi tidak saya tebalkan. Tetapi ketika saya kepingin orang itu langsung tertuju pada body text atau isinya, maka Montserrat pada body text akan saya tebalkan. Tapi untuk sub headline-nya atau untuk judulnya tidak saya tebalkan, cuma saya gedein lebih besar. Gitu biasanya, ini pengalaman saya secara pribadi ya, panduannya seperti itu. Jadi selain itu juga huruf kapital itu juga menjadi salah satu alternatif. Lalu huruf kecil semua atau lowercase ya, kecil semua gitu, itu juga menjadi salah satu bentuk. Karena pada dasarnya pemilihan font itu tujuannya untuk menunjukkan hierarki pesan mana sih yang mau disampaikan terlebih dahulu. Nanti di mata kuliahnya Pak Yogi, teman-teman akan di-spill terkait dengan AIDA. Attention, Interest, Desire, sama Action. Yang penting adalah sebuah karya desain itu harus attention dulu, menarik perhatian dulu. Ya, kalau di tipografi ya berarti kalau nggak fontnya itu dibuat gede, fontnya dibuat tebal, fontnya dikasih warna yang lebih terang daripada yang lainnya. Sama seperti contohnya di poster yang saya tunjukkan tadi. Ya, yang nomor 1 adalah judul acaranya dulu. Itu adalah attention-nya. Lalu masuk ke interest, setelah orang itu attention, orang akan tertarik. Desire itu baru menunjukkan action-nya mau kemana. Nah, itu bisa dipandu dengan jenis font yang saya sampaikan tadi. Pokoknya tidak boleh, ya bukan tidak boleh sih, lagi-lagi tidak cocok ya, tidak cocok. Sepengalaman saya memadukan antara serif dengan serif. Itu tok wis panduannya. Selebihnya masih boleh dipakai. Script itu boleh dipakai dengan serif, tetapi akan sangat susah ketika itu harus menjadi satu teks, karena keterbacaannya akan sangat susah. Serif biasanya dengan sans serif, script dengan sans serif, atau langsung sans serif dengan sans serif. Nah, itu jauh lebih bagus, lebih enak. Tinggal ditebal tipiskan, dibesar kecilkan ya. Ada istilahnya itu uppercase, lowercase ya, gede semua seperti nama kalian di background itu uppercase ya, gede semua, atau yang each capital word ya. Jadi Rivaldan R-nya aja yang gede, lalu I, V, I kecil, itu juga bisa digunakan. Tapi akhir-akhir ini, beberapa akhir ini, memang saya tergila-gila dengan Monstera dan juga Clarendon itu. Ya, saya cuman gedein ukurannya, saya kecilin ukurannya, saya bedakan warnanya. Kalau misalnya harus menjadi emphasis, warnanya saya buat gelap. Kalau tidak menjadi emphasis atau bisa dibaca belakangan, warnanya saya buat lebih soft. Jadi seperti itu. Itu biasanya saya ya. Kembali lagi itu preventif dari setiap desainer, karena pengalaman estetis ya dari setiap desainer atau setiap orang itu pasti akan berbeda-beda. Ada orang yang dikasih warna hitam dan ungu itu bisa bagus banget memadu padankan. Ada yang nggak bisa. Ada orang yang dikasih warna hitam dan putih itu bisa bagus banget memadu padankan. Tapi juga ada yang nggak bisa. Kembali lagi itu tergantung dari sense of touch atau sense of art dari setiap orang. Beda-beda. Kembali lagi ke persepsi dan sensasi yang didapatkan dari Mas Rivaldan dan juga dari saya atau dari teman-teman yang lainnya. Begitu kurang lebihnya Mas Rivaldan. Baik, terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Silakan yang lainnya. Yang perempuan selain Mbak Pak, Maharani. izin Oh, bertanya. ya. Silakan Mbak Yolanda. Ini Pak, tadi kan ada nyinggung Comic Sans kan yang font itu. Tapi ngapa kalau misalnya banyak desainer tuh kayak ngelarang gitu pakai Comic Sans?
Oke, desainer di mana Mbak yang melarang komiksnya dipakai? Banyak sih dulu kayak apa pernah kerja juga kan jadi desainer tuh kan. Terus mereka bilang tuh pokoknya jangan pernah pakai Comic Sans kalau misalnya ngedesain. Kalau boleh tahu alasannya? Nggak dijelasin sih Pak. Tanyain dong, saya juga penasaran tuh, kenapa nggak boleh? Oke, nggak boleh dipakai mungkin ya, mungkin karena Comic Sans itu terlalu sering digunakan untuk karya desain dan kesannya tidak serius, Mbak. Ya, kesannya tidak serius. Tapi kembali lagi serius dan tidak serius itu tergantung dari siapa target audiensnya. Ya, saya pernah membuat desain itu dengan full Comic Sans. Pernah. Itu Comic Sans itu booming di antara tahun 2013 sampai 2017. Itu booming banget. Hampir semua media desain yang ada di kota Malang dan Batu itu pakai Comic Sans. Tapi akhirnya orang kan melihat itu sebagai sesuatu yang mungkin tadi ojo digawe lah, mungkin sudah sering dipakai dan sebagainya. Dan juga mungkin karena ya itu tadi kesannya nggak sesuai dengan target audiensnya. Tapi kalau sampai jangan dipakai, kok saya belum pernah dengar ya Mbak Yolanda ya. Wah ini malah aneh nih, kalau menurut saya karena setiap font itu boleh kok dipakai tergantung dari sekali lagi target audiensnya, lalu dari pesan dan kesan yang ingin disampaikan, nggak apa-apa. Tapi mungkin komik itu kan kesannya apa ya? Kesannya kayak kanak-kanakan gitu ya. Kekanak-kanakan ya orang lebih prefer menggunakan jenis font yang lain atau sekalian buat font sendiri. Tapi setahu saya, sepengetahuan saya ya mungkin ya eh, berbeda circle ya. Saya belum pernah mendengar bahwa Comic Sans itu tidak boleh dipakai untuk desain. Tuh. Karena beberapa akhir ini saya mendapat undangan di SD depan rumah saya untuk apa lomba lomba apa itu baca Al-Quran itu masih menggunakan Comic Sans. Nggak apa-apa sih. Tapi makanya makanya kalau misalnya sempat sempat ngobrol lagi dengan tempat kerja Mbak Yolanda, kira-kira kenapa? Nah, itu bisa di-sharing. Saya juga kepingin tahu. Atau mungkin teman-teman Oh, yang lain juga pernah dengar? kalau saya sih sudah nggak kerja lagi di sana sih Pak. Mm-mm. Itu memang kalau misal contoh kayak misal dalam pembuatan komik juga itu juga dilarang sih Pak kalau Comic Sans itu. Sudah agak lama sih saya tahunya. Ya, karena kalau kalau itu saya pernah dengar ya, beberapa komik itu tidak menggunakan Comic Sans lagi. Karena sebenarnya Comic Sans itu muncul eh, jadi ketika membuat sebuah media desain berupa komik ya, sebelum kalian memasukkan kata-kata di situ kan kalian harus bikin balon kata dulu ya. Balon katanya itu ada yang berbagai macam balon kata untuk menunjukkan ekspresif dari karakternya. Mungkin ya ada dash dan squishy dan squishy apa ya? Tingkat keterbacaannya berkurang ketika menggunakan Comic Sans. Padahal Comic Sans itu dibuat pertama kali untuk media desain berupa komik. Sehingga pada akhirnya Comic Sans tidak boleh dipakai lagi. Ya karena perkembangan teknologi percetakan dan sebagainya sehingga ketika dicetak orang itu akan susah membaca apa ya tulisan di dalam balon katanya gara-gara Comic Sans itu tadi. Sepengetahuan saya seperti itu, ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya Mbak Yolanda ada informasi lebih akurat ya bisa disampaikan. Gimana Mbak? Nggak Kok ada lagi ketawa? informasinya Pak. Ya memang saya sempat dengar ya. Tapi memang komik yang dibuat itu ya untuk media desain komik sih. Sampai akhirnya dia tidak boleh dipakai lagi karena saya kurang kurang tahu detail ya. Ketika itu diaplikasikan dalam komik beberapa tahun ke belakang itu fontnya itu jadi rengket ya, jadi rengket. Karena semakin banyaknya ilustrator itu membuat balon kata untuk mengekspresifkan karakternya. Jadi ada yang bunter-bunter seperti ini tuh tandanya dia berpikir, ada yang kotak itu tandanya dia sedang marah, berseru, ada yang bunter biasa dia tandanya sedang ngobrol kayak gini. Sehingga ketika komiknya diaplikasikan itu ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Begitu. Ya karena ya ilustrator itu kan berkembang juga ya nggak cuman tipografer atau ilustrator juga berkembang mengembangkan beberapa simbol-simbol dalam pembuatan media desain khususnya di media ilustrasi. Oke, mungkin mungkin akan saya coba cari informasi dan gali informasi lagi terkait dengan pelarangan komiksan ya. Ini menjadi hal yang menarik. Minggu depan kalau saya sudah dapat informasinya atau sorry pertemuan ketiga atau pertemuan keempat kalau saya sudah dapat informasinya akan coba saya ceritakan. Tapi saya nggak janji ya.
saya coba gali-gali informasinya terkait dengan Comic Sans. Ya sempat dengar beberapa isu bahwa Comic Sans tidak dipakai lagi untuk komik, tapi untuk media design saya rasa masih tetap digunakan, dan itu font yang friendly. Comic Sans, Helvetica, Monstera itu font-font yang friendly untuk digunakan dalam pengaplikasian media design. Coba kalian cek deh di masyarakat menengah ke bawah, segmentasi menengah ke bawah, mereka lebih suka menggunakan font-font seperti Comic Sans daripada font-font yang aneh-aneh gitu, kayak Monstera, Popin. Mereka nggak suka karena secara psikologis mereka nggak begitu familiar dengan font seperti itu. Begitu kurang lebihnya, Mbak Yolanda. Terima kasih informasinya. Coba nanti saya gali lagi terkait dengan Comic Sans. Teman-teman yang lain, silahkan. Monggo, masih ada waktu beberapa saat. Saya sampaikan sekali lagi, untuk pertemuan ketiga setelah hari raya, kelasnya akan berubah menjadi kelas hybrid. Jadi ada kelas yang di kampus dan juga ada kelas yang tetap online. Saya minta teman-teman untuk menyiapkan kertas A3 bagi yang online. Untuk yang offline, kertas A3 ada di kampus, penggaris, pensil, dan juga penghapus. Kita akan mulai praktek tugas pertama atau tugas hariannya secara mandiri. Jadi monggo, masih ada waktu untuk kita berdiskusi, karena untuk kedepannya mungkin waktu diskusi akan berkurang dan banyak digunakan untuk mengerjakan tugas. Permisi Pak, mau bertanya. Monggo, siapa ini? Anesta Pak. Oke, silakan Mbak Anesta. Untuk membawa kertas A3-nya, apakah ada jenis kertas khususnya atau yang penting ukurannya A3 aja? Kertas gambar A3 aja. Jadi tidak ada jenis kertas yang khusus. Kalian beli buku gambar A3 itu bisa, atau kalian ke tukang kertas nyari kertas apa sih namanya? Ya kertas gambar biasa, kertas ukuran A3 biasa. Tapi paling mudah ya beli buku gambar A3 aja, ukuran 42 kali 29,7 standarnya. Ada yang sidu, ada yang ya macam-macam, ada yang kiki. Yang jelas ukurannya 42 kali 29,7 kertas A3. Baik Begitu, Pak, Mbak terima Anesta. kasih. Sama-sama. Yang lainnya? Ya, Mas Rivaldan, silakan. Pak, tadi kan sempat disinggung bahwa nanti tugasnya itu harus selesai pada hari itu juga. Nah, Iya. kalau misalkan kebetulan anak saya bulan April itu ada tugas di luar kota gitu. Kemungkinan kalau untuk mengerjakan tugas selesai hari itu mungkin agak kesulitan, itu gimana, Pak? Iya. Biasanya untuk mata kuliah tipografi memang harus dikerjakan selesai di jam perkuliahan ya. Begitu juga dengan teman-teman reguler. Kalau misalnya ada kondisional di mana teman-teman harus sambil bekerja dan tidak bisa selesai pada saat itu juga, nanti akan kita sepakati di pertemuan ketiga, Mas. Ya, pertemuan ketiga kita sepakati supaya sama-sama adilnya antara teman-teman yang digital dan juga teman-teman yang MF atau teman-teman offline. Itu, nanti kita sepakati aja. Jadi sebelum mengerjakan tugas kita sepakat, kalau misalnya kondisionalnya adalah tugasnya tidak bisa selesai pada hari itu seperti apa. Begitu, ya supaya sama-sama enaknya. Tidak bisa saya putuskan sekarang, harus selesai, Bu, apa caranya, kan nggak enak juga ya. Nggak bagus juga. Tapi kalau misalnya saya kasih kesempatan, ya sudah boleh dikerjakan minimal 2 hari. Nah, teman-teman yang offline bagaimana kondisinya? Kan harus ada kesepakatan bersama. Dan itu akan kita bahas di pertemuan ketiga pada saat mau mengerjakan tugasnya. Begitu ya, biar sama-sama enaknya. Kalau misalnya disepakati sekarang, takutnya nanti ada perubahan dan sebagainya. Jadi lebih baik disepakati nanti di pertemuan ketiga secara fleksibel aja, biar sama-sama enaknya antara teman-teman yang offline dan juga teman-teman yang digital. Begitu.
Ya, oke. Adakah yang lain teman-teman? Silahkan. Ini sudah terbiasa menggunakan software digital semua ya, semacam Corel, Illustrator, atau Photoshop. Sudah terbiasa? Sudah. Oke. Udah, Pak. Oke. Kira-kira kalau membuat sebuah poster butuh waktu berapa lama? Tergantung posternya kayaknya. Tergantung posternya. Iya, iya, iya. Oke. Jadi ini kan mau Lebaran ya, mau hari raya. Saya tidak akan meminta kalian untuk bikin poster tentang hari raya. Tapi biasanya setelah hari raya, libur panjang, mau memulai lagi untuk beraktivitas, entah itu kerja, kuliah, itu kan ada rasa lek basa Jawane awang-awangan. Apa? Bahasa Indonesia apa awang-awangan? Aras-arasen. Ya, tidak turn in lagi. Nah, saya kepingin teman-teman membuat sebuah quotes ya. Kalian desain sendiri quotes ya. Quotes-nya boleh mengambil quotes orang atau quotes kalian sendiri atau quotes teman kerja kalian ya, quotes apapun itu yang bisa memberikan semangat bagi kalian dan juga bagi teman-teman yang ada di dalam WA grup mata kuliah tipografi supaya nanti setelah Lebaran masih tetap ingat untuk terus ya gak males-malesan. Posternya tidak perlu banyak ilustrasi, tetapi gunakan tipografi sebagai elemen desain utamanya. Ya, jadi gunakan tipografi sebagai elemen utamanya. Dikerjakan di ya pakai Photoshop boleh, pakai Illustrator boleh, pakai Corel boleh. Ukurannya A4 aja. Nanti dikirim ke WA Group seperti kemarin dalam bentuk JPEG atau PNG. Ya, JPEG atau PNG. Quotes-nya bebas, quotes-nya boleh. Pokoknya quotes-nya memberikan semangat lah ya, membakar semangat bagi kita setelah Lebaran libur panjang. Harus berwarna, ya, tidak boleh hitam putih, harus berwarna. Yang menjadi poin utama adalah bagaimana kalian menata quotes tersebut, bagaimana kalian memilih font yang cocok untuk quotes tersebut, dan juga itu tadi mau dikerjakan berapa lama? 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu? Kita kesepakatan aja. Kalau kelas reguler kan ada ketua kelas ya. Kalau kelas hybrid masa ada ketua kelas kan aneh. Biasanya yang menentukan ketua kelasnya 1 hari, 2 hari. Ini kan nggak ada ketua kelas nih. Jadi kesepakatan aja mau berapa lama. Mas Suprianto, ketua kelas. Jangan, Pak. Lu kok jangan Pak ini? Saya nanya berapa lama kok jangan Pak ini gimana? 2 minggu mungkin, Pak. 2 minggu. 2 minggu, sebentar saya cek kalender dulu. Oke, 2 minggu. 2 minggu berarti tanggal 2 April. 2 April tuh hari raya tanggal 31. Pokoknya jangan sampai mepet di dekat perkuliahan ya. Karena kan saya download dulu, lalu saya buat PPT, lalu saya bahas. Jadi kira-kira berapa lama? Atau 2 minggu itu tanggal 2 April? Mungkin dikasih kayak batas waktu berapa hari sebelum pertemuan gitu, Pak. Oke, pertemuan tanggal 9 ya. Saya kasih waktu sampai tanggal 5 bisa? 5 April? Bisa, insya Allah.
Yang lainnya? Bisa, bisa. Bisa, Pak. Oke ya. Allah, Pak. Jadi, insya Allah. Oke, saya minta teman-teman membuat sebuah karya desain berupa poster yang isinya adalah quotes memberi semangat pada kita semua supaya tidak malas-malasan setelah libur panjang hari Lebaran. Posternya memiliki kekuatan tipografi sebagai elemen utamanya. Jadi bisa jadi tipografinya sekitar 70%, 30%-nya boleh menggunakan ilustrasi atau foto. Dikumpulkan tanggal 5 April di WA Group, langsung dikirim aja. Saya kasih batas waktu mungkin sampai jam 12 malam bergantian, sebelum jam 6 sampai sebelum tanggal 6. Gitu ya. Jadi tolong dicatat masing-masing. Tanggal 5 April jam 12 malam langsung dikirim ke grup. Bentuknya bisa PDF, bentuknya bisa JPG atau PNG. Dalam poster tersebut sematkan juga nama kalian. Ya. Dalam poster tersebut sematkan juga nama kalian. Tidak perlu nama lengkap, boleh nama panggilan dan juga inisial. Untuk menandakan bahwa karya itu memang dibuat oleh kalian dan tidak mengambil dari platform media desain yang sudah ada. Tetapi kalian boleh mencari inspirasi dari platform media desain yang sudah ada. Misalnya dari Pinterest atau dari beberapa platform yang sudah ada. Flipbook itu boleh jadikan literasi dalam membuat karya kalian. Begitu. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan Permisi Pak, izin tanya. Ya, Ukurannya tadi ya, A4 ya Pak? A4 saja. Ya, ukurannya A4 saja, dibuat PNG atau JPG dan dikumpulkan di WA Group tanggal 5 April jam 12 malam maksimal. Karena harus saya download dulu dan saya tata di PPT untuk kita bahas di tanggal 9 Aprilnya pada saat pertemuan ketiga. Begitu. Boleh pakai AI, boleh pakai Photoshop, boleh pakai Corel, boleh pakai apapun yang kalian bisa atau kalian biasa merancang media desain tersebut. Penilaiannya yang pertama pada pemilihan fontnya, kedua pada layout atau tata letak font tersebut. Oke, ada pertanyaan? Permisi Pak. Ya, silakan Randy. Semisal nanti hanya menggunakan font saja tanpa menggunakan ilustrasi, apakah diperbolehkan? Oh, sangat diperbolehkan. Tidak ada masalah. Ya, menggunakan ilustrasi maksimal 30% dalam media desain yang kalian rancang. Tapi tidak menggunakan ilustrasi pun tidak apa-apa. Ya, tidak ada masalah. Yang jelas harus berwarna, tidak boleh hitam putih. Begitu. Jangan menggunakan bahasa Arab ya, pakai bahasa Indonesia aja. Mentok-mentok bahasa Inggris ya, ojo bahasa Arab, bahasa Maduro yang membuat kita kesusahan untuk mengartikan. Cukup dua bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, sudah itu aja. Bahasa Latin ojo bisa, itu angel. Ya. Oke, silakan ada pertanyaan lain? Ini tidak boleh hitam putih itu maksudnya tidak kalau hitam putih sama warna gitu Apa? gimana Pak? Apa-apa. Hitam putih dan merah gitu nggak apa-apa. Oh, Jadi nggak boleh hitam putih tok. Karena hitam putih itu bukan warna, hitam putih itu hue dan value. Ya, hitam putih ditambah warna merah untuk menonjolkan pesannya itu nggak apa-apa. Ya, boleh, silakan. Yang lainnya mungkin ada pertanyaan? Mas Saldi udah di kampus lagi nih. Ya. Sudah, tidak ada pertanyaan? Mas Aldi udah di absen ya teman-teman ya? Sampun Pak. Oke. Kalau nggak nanti besok pagi materinya akan saya share ke grup. Nunggu laptop saya baik dulu ya.
Jadi agak rewel laptopnya. Jadi nanti setelah laptopnya selesai, materi tadi yang saya sampaikan ke teman-teman akan saya share ke grup supaya bisa dibaca-baca lagi. Oke. Nggak ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri dulu ya teman-teman ya. Akhiri dulu. Saya mohon maaf kalau bisa ada salah kata. Kalau ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf juga. Kalau misalnya ada apa-apa, silakan bisa menghubungi. Jadi kalau misalnya teman-teman izin atau apa tuh, saya lebih prefer membaca di grup. Jadi jarang banget saya membaca WA secara pribadi kecuali WA dari istri saya ya. Karena itu kalau tidak dibaca bahaya. Jadi saya lebih prefer baca kalau teman-teman izin atau terlambat tidak bisa join tuh lewat grup aja. Itu jauh lebih enak dibaca. Ya, begitu. Oke, saya akhiri. Saya kembalikan kepada Mas Aldi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau salah kata. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Pak. banyak. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih, Pak. Untuk materi pertemuan kedua bisa dipahami ya, teman-teman. Bisa, Kak? Bisa. Aman ya? Siap untuk berlibur. Siap. Siap, siap. Banter. Siap, siap. Semangat. Giliran pas pertanyaan diam. Berlibur buanter ya, jawab kafe. Siap, siap. Tentang kafe. Baik, kalau begitu, karena waktu sudah menunjukkan 24.1, kita bisa akhiri perkuliahan. Terima kasih kepada Bapak Handri atas materi yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga sehat selalu. Tapi masih ada perkuliahan Kamis sama Jumat besok ya, teman-temannya. Ya, masih ada. Ya, berarti saya belum closingan nanti ini. Masih ketemu lagi soalnya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak kasih, juga. Mas Aldi. Terima kasih. Sama. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, kasih, Mas. Pak. Terima kasih, Mas.